Judul penelitian saya adalah pengembangan model bahan ajar digital berbasis task-based language learning bermuatan pendidikan lingkungan pada pembelajaran bahasa Indonesia. Penelitiannya adalah saya sendiri dan anggota Profesor Dr. Ahmad Zaki MPD. Pendahuluan. Pada akhir tahun 2019, pandemi COVID-19 pecah di Wuhan, China, dengan penyebaran cepat dan sangat berbahaya hingga menular berbagai orang di dunia. COVID-19 mengambil korban mematikan di seluruh dunia. Untuk melindungi kehidupan dan kesehatan masyarakat, pemerintah telah mengorganisasi berbagai kekuatan untuk melakukan pencegahan dan pengendalian, dan mengadopsi berbagai langkah untuk mencegah penyebaran pandemi dalam skala besar. Salah satu langkah yang diupayakan berbagai negara adalah di bidang pendidikan. Pendidikan Indonesia menerapkan school from home untuk pelaksanaan kegiatan pelajaran di saat pencegahan COVID-19. School from home merupakan metode pembelajaran jarak jauh yang dilakukan oleh guru dan siswa dengan menggunakan media elektronik sebagai alat komunikasi. Kebijakan ini tentunya berdampak positif dan negatif. Aspek positifnya adalah kesehatan itu sendiri, tetapi aspek negatifnya adalah belajar terus di rumah sampai batas waktu tertentu yang tidak pasti. Meski begitu, pembelajaran tetap bisa dilakukan dengan bantuan teknologi yang dilakukan secara online. Berdasarkan observasi yang dilakukan di sekolah menengah di Sumatera Barat melalui angket yang diisi oleh 108 orang guru, diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Pertama, pembelajaran jauh online telah dilakukan hampir 100% dan guru menggunakan smartphone sebagai perangkat teknologi untuk pembelajaran online. Ini diisi oleh sebanyak 88,9% guru. Kemudian bahan ajar yang digunakan masih didominasi oleh buku cetak dan LKS cetak. Untuk ini jumlah responden sejumlah 75,9% mengisi bahan ajar yang digunakan masih didominasi oleh buku cetak, dan 44,4% menjawab bahan ajar itu adalah LKS cetak. Berikutnya, sebanyak 86,1% menjawab bahwa sebagian besar pendekatan pembelajaran menggunakan pembelajaran berbasis tugas. Kemudian, sebanyak 86,1% lagi menjawab bahwa sebagian besar media pembelajaran menggunakan media sosial WhatsApp. Kemudian hampir sebagian besar dari guru-guru itu, yaitu 99,1% menjawab bahwa evaluasi yang banyak digunakan guru adalah dengan memberikan tugas sendiri. Berdasarkan hasil observasi tersebut, walaupun pembelajaran telah dilakukan secara online, materi pembelajaran masih mengandalkan bahan ajar cetak. Oleh sebab itu, perlu dilakukan inovasi untuk mengatasi kekurangan dari bahan ajar cetak dengan melengkapi hal itu dengan bahan ajar lain dengan bantuan teknologi. Kekurangan tersebut seperti konten yang kurang menarik minat siswa, sehingga sebagian besar penerbit komersial memilih untuk bermain aman saja. Melengkapi bahan ajar akan menjadi pilihan yang lebih baik karena ini akan membantu memperkuat konten dan minat siswa dengan memberikan berbagai penjelasan dan latihan, serta memperluas materi dengan menambahkan unsur lain yang berguna untuk siswa. Berdasarkan hasil observasi tersebut juga, task-based learning merupakan pendekatan yang paling banyak digunakan guru dalam pembelajaran jarak jauh. Akan tetapi, tugas tersebut perlu dirancang dengan memanfaatkan pembelajaran berbasis teknologi. Meningkatnya tuntutan kognitif akan tugas menghasilkan lebih banyak interaksi, perhatian, dan asupan informasi dari input. Berdasarkan model pembelajaran konstruktivisme, siswa belajar online lebih efektif ketika mereka terlibat dalam tugas belajar yang relevan dan atau otentik. Pengaruh keefektifan dari lingkungan bahasa berbasis tugas virtual menunjukkan bahwa pembelajaran tersebut efektif digunakan pada pembelajaran bahasa. Aplikasi berbasis tugas online umumnya lebih sering ditemui. Agar pembelajaran lebih bermakna, bahan ajar digital yang dikembangkan dapat memuat pendidikan lingkungan, terutama bertemakan COVID-19. Bisa berupa pengetahuan,
tindakan yang dapat dilakukan, dan berbagai solusi yang dianjurkan. Dengan mengintegrasikan pendidikan lingkungan ke dalam kelas bahasa, pendidik dapat meningkatkan minat siswa dalam isu-isu kontemporer yang mungkin secara langsung mempengaruhi masa depan mereka. Siswa mengajar bagaimana untuk berkontribusi lebih sehat dan dunia yang lebih berkelanjutan, dan mempromosikan pembelajaran bahasa bermakna dan komunikatif. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan model bahan ajar digital berbasis task-based learning, language learning, bermuatan pendidikan lingkungan pada pembelajaran bahasa Indonesia yang valid, praktis, dan efektif. Urgensi penelitian ini adalah pada pengembangan bahan ajar, model bahan ajar, yang bertujuan untuk memberikan referensi selain berbagai bahan ajar yang telah ada dan telah digunakan oleh guru di sekolah. Selain itu, bahan ajar ini juga dapat digunakan oleh pendidik atau guru sebagai referensi untuk mengembangkan bahan ajar. Model bahan ajar yang dikembangkan ini mengikuti prinsip penyusunan, karakteristik, dan kaidah pengembangan model bahan ajar. Metode penelitian ini adalah metode penelitian pengembangan dengan menggunakan model PLOM dengan 3 tahapan: preliminary research, prototyping phase, dan assessment. Ini digambarkan dalam tabel 2. Tabel 2 ini judulnya kriteria, deskripsi aktivitas, dan aktivitas penelitian. Pada tahap awal, deskripsi aktivitas itu adalah menganalisis berbagai masalah kebutuhan. Hasil dari fase ini dijadikan sebagai dasar membuat rancangan awal prototipe model pembelajaran. Aktivitasnya adalah mengumpulkan berbagai informasi meliputi kondisi siswa, kurikulum, dan perangkat pembelajaran yang sedang digunakan. Kemudian pada tahap pengembangan, prototyping phase, deskripsi aktivitasnya adalah pengembangan prototipe model pembelajaran yang akan diuji cobakan secara bertahap dan direvisi berdasarkan tahap evaluasi formatif. Aktivitas yang dilakukan adalah A. Merancang model dengan uraian produk berupa buku model, bahan ajar, buku guru, buku siswa, dan e-modul. B. Uji validitas. Ini terdiri dari penilaian sendiri, validasi ahli, dan evaluasi one-to-one kepada siswa. Kemudian tahap penilaian atau assessment phase, aktivitasnya adalah menilai apakah pengguna dapat memanfaatkan produk model bahan ajar ini dengan praktis, dan model tersebut efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran, dan selanjutnya berkeinginan untuk mengaplikasikannya. Aktivitasnya adalah uji coba di lapangan untuk mendapatkan nilai praktikalitas, yaitu keterlaksanaan, penyajian, kemudahan penggunaan, keterbacaan dan waktu, serta efektivitas belajar dan hasil belajar. Laporan pelaksanaan penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut. Yang pertama, aktivitas penelitiannya pada preliminary research, itu yang sudah dilaksanakan adalah analisis kebutuhan, analisis siswa, analisis kurikulum, analisis konsep, dan analisis perumusan tujuan. Proses pelaksanaannya belum dilaksanakan. Kemudian pada tahap prototyping phase, pada tahap prototipe, hal-hal yang sudah dilaksanakan adalah pengembangan kerangka buku model, pengembangan kerangka bahan ajar, dan pengembangan kerangka buku petunjuk guru. Pada proses pelaksanaan, itu sudah dilakukan pengembangan draft buku model, pengembangan draft bahan ajar, dan pengembangan draft buku petunjuk guru. Sedangkan yang belum dilaksanakan adalah validasi produk, baik buku model, buku guru, dan buku siswa. Kemudian pada tahap assessment phase, itu akan dilakukan nanti uji coba produk dan analisis hasil uji coba. Kemudian proses penyelesaian luaran itu dapat dilihat pada tabel berikut. Tahun 2020, jenis luarannya yang pertama adalah jurnal internasional bereputasi terindeks Scopus atau Thomson Reuters. Status target capaian itu nanti akan disubmit di Jurnal International Electronic Journal of Environmental Education (IEJE). Ini sudah disubmit.
Kemudian proceeding berskala internasional bereputasi, ini kita akan ikuti nanti International Conference on Science and Technology Application di UNIMED. Ini sudah terdaftar dan makalahnya sudah kita kirim, sudah submit. Kemudian yang ketiga adalah bahan ajar. Ini dalam proses penyelesaian. Jadi ada luaran selama tahun 2020 itu ada 3 luarannya. Yang pertama jurnal, yang kedua prosedur, yang ketiga bahan ajar. Demikianlah laporan kemajuan penelitian kami. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Banyak maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.